Kamis 8 Januari 2026, Polda Metro Jaya menerima tamu penting. Bukan koruptor, bukan bandar narkoba, melainkan perwakilan sayap pemuda dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Target mereka satu, komika Panji Pragiwaksono. Materi stand-up Mens Rea di Netflix yang menyinggung konsesi tambang ormas dianggap menistakan agama dan budaya. Kombes Budi Hermanto dari Polda Metro Jaya menegaskan laporan akan diproses. Tapi tunggu dulu, benarkah ini soal agama? Atau ini soal bisnis baru yang tak boleh diusik? Kita bedah motif di balik pelaporan ini. Apa dosa Panji? Dalam pertunjukannya, ia melontarkan satir tentang pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada ormas keagamaan pasca pemilu 2024. Ia menyebutnya sebagai politik balas budi. Mari kita buka faktanya. Kebijakan bagi-bagi kue tambang ini memang lahir di ujung masa jabatan pemerintahan sebelumnya dan dieksekusi transisinya. Kritik publik saat itu keras. Ormas agama seharusnya mengurus umat, bukan mengeruk batu bara. Panji hanya menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan sipil. Namun, bagi pelapor, narasi ini dihandap memelintir fakta dan merendahkan marwah organisasi. Pertanyaannya, sejak kapan kritik terhadap kebijakan bisnis sebuah organisasi disamakan dengan penghinaan terhadap simbol agama? Mari kita telisik siapa yang gerah. Pelapornya adalah elemen pemuda dari ormas penerima konsesi tersebut. Mereka bergerak dengan dalih menjaga nama baik. Secara politis ini menarik. Tambang adalah aset strategis, nilainya triliunan. Kritik Panji yang viral di platform global seperti Netflix berpotensi mendelegitimasi hak istimewa yang baru saja mereka nikmati. Ada upaya framing di sini. Menyerang kebijakan tambang ormas dibingkai seolah menyerang entitas keagamaan itu sendiri. Sebuah logika yang oleh Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, justru dibantah. Mahfud pasang badan, menyebut ucapan Panji adalah kritik sah dalam demokrasi, bukan pidana. Namun pelapor bersister, ini sinjal bahwa ormas kini memiliki sensitivitas ganda, sensitif sebagai penjaga moral dan sensitif sebagai pemilik modal. Yang membuat kasus ini berbahaya adalah instrumen hukumnya. Tahun 2026 adalah tahun pertama implementasi penuh KUHP baru. Polisi menggunakan pasal 300 dan 301 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Jika polisi dan jaksa menelan mentah-mentah tafsir pelapor, maka ini menjadi preseden buruk. Kritik terhadap unit bisnis ormas agama bisa berujung penjara. Kombes Budi Hermanto menyatakan akan memproses kasus ini. Ini adalah ujian bagi Polri. Apakah mereka akan menjadi alat pukul bagi kelompok yang anti kritik atau berdiri tegak menjaga kebebasan berpendapat? Panji Pragiwaksono mungkin hanya melucu, tapi respon yang ia terima sangat tidak lucu. Laporan polisi ini menunjukkan betapa tipisnya kulit telinga kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ormas, di tahun 2026. Ketika komedi harus diselesaikan di kantor polisi, kita tahu ada yang salah dengan demokrasi kita. Mens rea artinya niat jahat. Siapa sebenarnya yang punya niat jahat di sini? Yang bicara di panggung atau yang ingin membungkamnya?